Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perakitan komputer. Di video kali ini saya akan menampilkan tata cara simulasi perakitan komputer. Hal pertama yang dapat kita lakukan saat perakitan komputer adalah menyiapkan beberapa hardware dan tools yang ada. Contohnya dari hardware sendiri adalah seperti power supply, RAM, CPU, dan sebagainya macamnya. Kemudian dari segi tools yaitu seperti obeng. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk perakitan komputer adalah kita memasang yang namanya power supply. Di sini posisi power supply ada di atas. Di sini fungsi dari power supply sendiri adalah untuk menyuplai energi listrik ke beberapa komponen komputer. Kemudian setelah power supply kita pasang, kita memasang yang namanya motherboard. Motherboard sendiri yaitu sebuah papan PCB atau papan yang digunakan untuk menancapkan atau memasangkan beberapa komponen komputer seperti heatsink, CPU, dan RAM. Pada port ini merupakan port untuk meletakkan sebuah CPU. CPU itu merupakan singkatan dari Central Processing Unit. Nah, di sini kita dapat meletakkan CPU-nya di dalam port ini. Kemudian di atas dari CPU ini kita bisa pasangkan heatsink. Heatsink sendiri berguna untuk sebagai kipas pendingin dari CPU-nya. Kemudian setelah heatsinknya juga dipasang, kita memasangkan sebuah kabel konektor ke motherboard. Setelah kabel dari heatsink terpasang, kita akan mencoba memasukkan RAM di slot untuk RAM-nya sendiri. Setelah beberapa komponen terpasang di motherboard, kita bisa lakukan pemasangan ke casing komputernya. Posisi motherboard sendiri jika dipasang itu berada di bawah dari power supply tadi. Nah, dalam video ini posisi motherboard ada di bawah power supply. Kemudian kita akan memasangkan yang namanya adapter card. Adapter card ada beberapa jenis. Yang pertama ada wireless NIC, kemudian ada NIC, dan kemudian lagi ada namanya video adapter. Pada port ini kita bisa memasangkan yang namanya video adapter card. Kemudian pada port ini juga bisa dimasukkan untuk NIC card atau network interface card. Pada port yang terakhir ini kita bisa memasukkan wireless network interface card-nya. Kemudian setelah kita melakukan pemasangan adapter card, kita akan mencoba memasangkan hard disk. Hard disk sendiri biasanya terdapat dua jenis, yaitu jenisnya SATA dan ATA. Setelah dilakukan peletakan hard disk di bagian sini, kita akan mencoba lagi untuk melakukan peletakan yang namanya optical drive, yang biasa disebut orang yaitu CD-ROM. Kemudian kita akan memasukkan atau memasangkan internal kabel. Di sini kabel juga banyak jenisnya. Salah satu jenis kabel untuk hard disk adalah kabel SATA dan kabel ATA. Bedanya untuk kabel SATA dan kabel ATA adalah kabel SATA dia lebih kecil dan transfernya lebih besar, sedangkan kabel ATA sendiri bentuknya itu lebih besar atau lebih lebar dari kabel SATA dan transfernya juga lebih rendah. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan pemasangan kabel ATA ke CD-ROM. Kita pasangkan seperti ini. Kemudian kita koneksikan ke CD-ROM.
Kemudian kita akan memasangkan lagi kabel SATA ke harddisk. Oke. Nah, seperti ini koneksinya. Kemudian kita akan memasangkan pin atau kabel dari power supply ke motherboard. Nah, seperti ini bentuk kabelnya, dan seperti ini cara pemasangan dari kabelnya sendiri. Oke. Ada kabel yang berwarna kuning ini seperti salah satu daya juga dari power supply ke motherboard. Kita pasangkan. Kemudian kita akan memasangkan kabel power dari power supply ke CD-ROM. Kemudian kita pasangkan kabel dari power supply yang berbentuk SATA ke harddisk. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian di sini ada kabel fan yang terpasang di casing. Ini juga bisa kita sambungkan ke motherboard. Kemudian kita akan membahas tentang eksternal kabel. Biasanya berada di belakang dari casing sendiri, dan dia langsung terhubung ke motherboard. Nah, kabel yang berwarna hijau dan berwarna ungu ini merupakan kabel PS2. Biasanya kabel ini digunakan untuk keyboard dan mouse. Kemudian yang berwarna putih ini merupakan kabel untuk USB, dan kabel putih yang besar ini merupakan kabel untuk VGA. Dan kabel berwarna biru yang paling bawah ini merupakan kabel untuk jaringan. Dan kabel hitam paling atas ini merupakan kabel power dari listrik menuju ke power supply. Kemudian kita akan explore dari perakitan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini merupakan komponen yang sudah terpasang ke dalam casing komputer. Di sini ada power supply. Nah, power supply bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang namanya CD-ROM atau DVD-ROM. Kemudian ada juga yang namanya harddisk. Nah, harddisk bentuknya seperti ini. Ada yang namanya heatsink fan. Kemudian lagi ini ada namanya video adapter card atau VGA card, biasanya sering orang bilang. Kemudian ada NIC, network interface card kepanjangannya. Disinilah merupakan tempat kabel jaringan terpasang. Dan kemudian ada wireless network interface card, merupakan seperti penerima WiFi. Oke, sampai di sini pertemuan kita dalam simulasi perakitan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.